Kericuhan pecah saat sidang kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Kericuhan dipicu ketidaksesuaian agenda sidang yang memicu kemarahan keluarga korban dan warga. Salah satu keluarga korban kasus mutilasi pingsan usai mendengar kronologi penemuan jasad saudaranya yang dimutilasi saat persidangan digelar di Pengadilan Negeri Serang. Bahkan sambil berteriak, keluarga korban menuntut terdakwa diganjar hukuman mati. Sebelumnya ratusan warga sudah memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Sidang mendadak memanas saat agenda yang seharusnya menghadirkan saksi tim forensik digantikan dua saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan pecah saat keluarga korban meluapkan kekecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Pihak keluarga korban pun meminta agar proses persidangan bisa berjalan transparan, adil dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, kericuhan mewarnai proses normalisasi saluran drainase depan SPBU. Pihak SPBU menolak pembongkaran karena takut kehilangan pelanggan. Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Medan di Jalan Krakatau, ujung kota Medan berujung ricuh. Bahkan seorang warga terluka di kepala akibat dianiaya polisi. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas Satuan Brimob Polda Sumut dari kerumunan massa, lalu dihajar hingga babak belur dan mengalami luka di bagian kepala. Hanya itu, sejumlah pekerja yang hendak memasang pembatas di lahan sengketa tersebut juga tak luput dari amukan warga hingga beberapa di antaranya jatuh pingsan. Sebelumnya lingkungan yang ditempati warga yang berada di Jalan Aluminium 1 tersebut masuk dalam sengketa lahan 17 hektar yang digugat oleh ahli waris bernama Farin Duri. Padahal warga yang bermukim di 3 lingkungan tersebut telah mendiami dan tinggal selama puluhan tahun. Bahkan sebagian warga telah memiliki surat hak milik dan membayar pajak setiap tahun. Kericuhan ini membuat eksekusi lahan ditunda. Sejumlah warga pun menutup akses jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pencurian ban mobil di parkiran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali viral di media sosial. Pemilik mobil melapor ke Polres Bandara. Terjadi kehilangan ban parkir di airport
Waspada, area yang dinilai aman tak bisa jadi jaminan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, satu unit mobil minibus kehilangan satu ban di bagian belakang sebelah kiri. Insiden pencurian ban mobil tersebut terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pihak korban tak menyangka hal ini terjadi. Pasalnya, letak parkiran berada di lantai 4 Terminal Internasional dan ban hilang hanya terganjal batako. Korban pun segera melaporkan kasus ini ke Polres Bandara. Dan petugas pun melakukan penyelidikan termasuk para saksi dan CCTV di sekitar lokasi. Meski baru pertama terjadi, langkah sementara, pihak pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai telah mengganti ban dan velg mobil korban yang hilang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Bali, Indira Ari melaporkan. Seorang wanita muda tercebur sumur di Kelurahan Kebonsari, Cilegon, Banten. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Beruntung korban masih selamat. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi sendiri berlangsung dramatis. Tugas harus ekstra hati-hati agar korban tidak kembali terjatuh saat diangkat ke permukaan. Sebelumnya korban yang berusia 26 tahun ini diduga depresi dan menceburkan diri ke dalam sumur. Pihak keluarga bersama tetangga langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Petugas damkar Kota Cilegon juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Ainis melaporkan. Lagi-lagi pendaki terjatuh di Gunung Rinjani. Kali ini pendaki asal Belanda, Sarah Tamar van Houten, terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani kini menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk Mapolrestro Bekasi Kota, Jawa Barat, meminta 2 tahanan kasus dugaan pengeroyokan dibebaskan. Keluarga tahanan mengaku diperas penyidik polisi yang meminta uang damai 70 juta rupiah. Istri tahanan kasus dugaan pengeroyokan terduga pelaku pencabulan menangis saat berunjuk rasa di halaman Mapolrestro Bekasi Kota. Sambil menggendong anak balitanya, sang istri meminta suaminya Budi Arianto yang sudah 10 hari ditahan untuk dibebaskan. Tak kuasa menahan kesedihan, istri tahanan ini bahkan pingsan di tengah unjuk rasa. Menurut keluarga, Budi Arianto dan Firmansyah yang bekerja sebagai security sama sekali tidak bersalah. Saat kejadian pengeroyokan, keduanya justru hendak mengamankan pelaku dari amuk massa. Namun usai pengeroyokan, keduanya dilaporkan balik terduga pelaku pencabulan, bahkan langsung ditangkap tanpa pemeriksaan.
ayah saya tidak pernah ya kan mengikat, apalagi menarik itu karena atas dasar teriakan dari warga dan massa di situ, bakar ayah saya menyelamatkan. Selama proses penyelidikan, keluarga juga mengaku diminta uang damai oleh oknum penyidik polisi senilai 70 juta rupiah. Polrestro Bekasi belum berkomentar soal pernyataan keluarga terkait permintaan uang damai oleh penyidik polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmati Hidayat, iNews melaporkan. Seorang lansia terluka akibat ditabrak dua motor patroli jalan raya Polda Sumatera Utara. Diduga kedua anggota polisi tersebut melaju secara ugal-ugalan hingga membuat warga geram. Inilah dia. Inilah. Ini seorang polisi. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara dua petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Petugas damkar membantu polisi melepaskan borgol yang macet di pergelangan pelaku curanmor di Surabaya, Jawa Timur. Borgol tak bisa dibuka lantaran gigi kunci rusak dan harus dipotong mesin gerindam ini. Menggunakan mesin gerindam ini, petugas damkar berusaha membuka borgol yang melingkar di tangan pelaku curanmor di Polsek Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya borgol tidak bisa dibuka akibat lubang kunci rusak. Proses pelepasan borgol ini berlangsung lebih dari 1 jam. Kejadian bermula saat polisi mengamankan FR, seorang bandit spesialis curanmor. Pelaku tertangkap warga hingga babak belur di massa. Warga lalu melapor ke polisi hingga digelandang ke Polsek Semampir. Masalah muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangan tersangka lantaran diduga gigi borgol tak berfungsi. Hingga kini kasus curanmor masih ditangani penyidik Polsek Semampir dan pelaku akan dijerat pasal pencurian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Akibat gigitan ular berbisa, bocah berusia 11 tahun tak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit selama 1 bulan di Semarang, Jawa Tengah. Korban digigit ular saat berada di dalam kamar rumahnya. Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, seorang pembawa berita televisi Suriah panik dan meninggalkan siaran langsung saat serangan udara Israel menghantam Damaskus Rabu kemarin. قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته.
Inilah momen yang terekam pada siaran langsung televisi Suriah saat Israel menyerang kantor Kementerian Pertahanan di Damaskus, Suriah, Rabu waktu setempat. Seorang penyiar berita perempuan terlihat panik dan lari meninggalkan siaran langsung ketika gedung-gedung di dekatnya dibom oleh militer Israel. Diketahui serangan tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 18 orang terluka. Pasukan Suriah menarik diri dari Suwaida di tengah gencatan senjata baru setelah serangan Israel 2 hari lalu. Pasukan Suriah terlihat bergerak meninggalkan Suwaida pada hari Rabu, menyusul kesepakatan gencatan senjata yang mana baru diumumkan antara pemerintah dan kelompok minoritas Druze. Rekaman video menunjukkan kendaraan-kendaraan militer dilaporkan meninggalkan daerah tersebut setelah serangan Israel di Damaskus pada hari sebelumnya. Serangan Israel yang ditujukan untuk membela penduduk Druze telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dimulai dengan bentrokan antara suku Badui dan Druze sebelum pemerintah mengerahkan pasukan di daerah tersebut. Tak lagi di IKN, gelaran HUT 17 Agustus dipastikan kembali diselenggarakan di Jakarta. Informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah di seputar iNews Siang. Pemirsa, gelaran HUT RI ke-80 dipastikan akan diselenggarakan di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara, IKN, seperti tahun lalu. Bila tahun 2024, puncak perayaan ulang tahun Indonesia diselenggarakan di IKN. Berbeda dengan perayaan HUT RI tahun ini. Puncak perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 rencananya akan digelar di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi. Pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita, akan segera di-launching. Meski puncak perayaan Hari Kemerdekaan digelar di Jakarta, namun otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Perayaan akan digelar secara internal. Sejumlah perlombaan dan pertandingan pun akan digelar di lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia IKN. Anda masih di seputar iNews Siang bersama saya Camar Haenda. Ajang pencarian bakat musik paling prestisius Indonesian Idol ke-14 hadir di Banjarmasin. Sebanyak 350 peserta dari berbagai penjuru Kalimantan antre sejak pagi di depan lokasi audisi Grand Tan Banjarmasin Hotel dan Convention Center. Sudah sejak pagi, antrean peserta Indonesian Idol 14 sudah mengular di depan Hotel Grand Tan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banyak di antara mereka rela datang dari luar kota demi mengikuti audisi yang digelar di Kalimantan Selatan ini. Total 350 peserta terdaftar dalam audisi Indonesian Idol 14, salah satunya Isel, asal Kapuas yang harus rela menempuh perjalanan sejauh 180 km menggunakan kendaraan pribadi. Persiapannya seperti latihan terus menyiapkan lagu-lagunya, menyiapkan outfit tentunya. Ini baru pertama kali atau? Pertama kali. Tak hanya dari Kalimantan Selatan, audisi juga diikuti peserta dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Hamdani rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa ikut audisi Indonesian Idol di Kota Banjarmasin. Persiapannya pastinya fisik, mental, suara itu harus dijaga. Audisi semakin meriah dengan kehadiran 2 alumni Indonesian Idol, Angie Carvalho dan Mesa Hira. Tak hanya menyanyikan, keduanya juga berbagi tips, motivasi, dan pengalaman kepada para peserta untuk menghadapi audisi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.